在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mata Guru Hongsan menjadi semakin jernih. Dia menarik napas dalam-dalam dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Kabut merah keluar dari pori-porinya dan membentuk kain berwarna darah di sekujur tubuhnya. Dia memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. Terima kasih, penguasa alam tertutup. Dia mengangkat kepalanya dan menoleh untuk melihat penguasa istana hukuman surga. Matanya bersinar dengan kebijaksanaan. King Jiuyan, bahkan jika kamu membakar kultivasimu, kamu tidak akan melarikan diri. Kamu tidak akan mati, orang tua ini akan memurnikanmu menjadi boneka darah dan kamu akan sangat membantu alam batinku. Setelah dia berbicara, Guru Hongsan berubah menjadi bayangan merah dan menyerang ke depan. Orang tua berkulit hitam itu pucat. Meskipun dia adalah seorang kultivator langkah ketiga, dia tetaplah seorang kultivator. Dia tidak berdaya melawan 4 dari mereka. Saat Tuan Hongsan mendekat, lelaki tua berbaju hitam itu dengan cepat mundur. Namun, Master Longpan dengan tenang mengangkat tangan kanannya ke belakang lelaki tua berbaju hitam dan lukisan gunung dan sungai menghalangi jalan lelaki tua itu. Ekspresi King Sui berubah dingin dan dia menunjuk ke arah lelaki tua itu. 5 retakan di wajah lelaki tua itu mulai terbuka sekali lagi. Dark Moon Clear Sky adalah mantra yang terukir pada musuh dan dapat terus-menerus meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat 3 lainnya menyerang, matanya bersinar. Cahaya keemasan berkumpul di ujung jarinya dan dia menunjuk ke arah lelaki tua berpakaian hitam itu. Berhenti. Ini adalah pertarungan tanpa ketegangan apapun. Alam 7 warna runtuh dan istana hukuman surga, Tuan Qin Jiuyan ditangkap dan dibawa pergi oleh Tuan Hongsan. Jiwa Guru Longpan yang membara berhenti menyala dengan bantuan Guru Hongsan. Dia pergi bersama muridnya, Master Zhongxuan, untuk diam-diam menunggu pertempuran berikutnya melawan alam luar. Guru Hongsan mengundang Wang Lin ke lautan awan dan menggunakan nama penguasa alam tertutup untuk mengobarkan semangat juang para penggarap alam batin. Kemudian dia memimpin para penggarap alam batin untuk melakukan serangan balik terakhir. Wang Lin tidak pergi karena dia telah mendapatkan 3 buah dao. Hal terpenting saat ini adalah menyelesaikan ketiga daunnya sebelum kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meledak. Dia harus mendobrak gerbang kekosongan dan menyelesaikan daunnya. King Sui pergi. Jubahnya berkibar di antara bintang-bintang dengan rasa sedih dan kesepian. Dia pergi mencari putrinya. Mungkin dia akan menemukannya, mungkin dia tidak akan pernah menemukannya seumur hidupnya. Namun, tidak peduli apa, selama Wang Lin memintanya, dia akan kembali dari ujung dunia. Tidak perlu terlalu banyak bicara di antara mereka. Hal-hal yang mereka alami bersama adalah sesuatu yang King Sui tidak akan lupakan. Di antara bintang-bintang, hanya ada 2 orang yang masih dipedulikan King Sui. Salah satunya adalah adik laki-lakinya, Wang Lin. Pelarian Guru Hongsan membawa kegembiraan ke alam batin. Pengambilalihan kembali sungai yang dipanggil memberikan harapan bagi para penggarap alam batin yang tersisa. Kematian guru terhormat Tian Zhao, penambahan Master Longpan, dan penangkapan penguasa istana hukuman surga menghidupkan kembali kepercayaan alam batin. Tidak ada alam 7 warna yang tersisa di alam batin. Setelah perang selama beberapa dekade, para penggarap yang tersisa semuanya adalah pejuang berpengalaman. Mereka harus berjuang karena sekali mereka gagal, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Guru Hongsan menyebarkan berita bahwa penguasa alam tertutup telah kembali adalah yang paling berdampak. Hal ini menyebabkan para penggarap alam batin mengangkat kepala mereka, dan nyala api pertempuran di hati mereka menjadi lebih intens. Di alam Brilliant Void, ada sebuah tempat di dekat perbatasan antara lautan awan dan seluruh langit. Tempat ini dengan cepat berkembang menjadi kawasan perdagangan besar. Banyak planet seperti ini muncul di perbatasan 4 sistem bintang besar. Banyak pembudidaya dari ke-4 sistem berkumpul di planet ini untuk berdagang sumber daya yang mereka butuhkan. Hal ini menyebabkan sistem 4 bintang secara perlahan menyatu.
Pada saat ini, di planet dalam kekosongan cemerlang yang disebut Satu Roh, terdapat para penggarap dari keempat sistem bintang. Saat para pembudidaya datang dan pergi, suasananya sangat hidup. Para pembudidaya perempuan di Sungai Panggil adalah yang paling terkenal. Meski banyak dari mereka yang tewas, banyak dari mereka yang mendapatkan prestise selama serangan balik itu. Meskipun Sungai Panggil baru saja pulih, sejumlah besar pembudidaya perempuan dari Sungai Panggil kembali. Sungai yang dipanggil menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sungai yang dipanggil memiliki kultivator wanita terbanyak, dan mereka semua cantik. Keharuman yang mereka keluarkan membuat para pembudidaya laki-laki lajang di 3 sistem lainnya melakukan yang terbaik untuk menemukan pasangan Dao yang akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Dengan hadirnya pembudidaya wanita dari Sungai Panggil, kota ini menjadi lebih hidup. Di kota ini terdapat beberapa penginapan yang menyediakan tempat bercocok tanam bagi para penggarap yang datang. Ada sejumlah besar batu roh dan beberapa batu giok surgawi di setiap ruangan. Beberapa penginapan dengan latar belakang yang dalam memiliki kristal asal untuk memberikan energi asal bagi monster tua itu. Di bagian timur kota yang menutupi sebagian besar planet ini, terdapat sebuah penginapan berukuran sedang. Meskipun para kultivator tidak perlu makan, buah-buahan surgawi, anggur, atau makanan fana sederhana seringkali membangkitkan kenangan masa lalu. Penginapan seringkali penuh. Karena perang dengan alam luar, ini menjadi kesempatan bagus untuk bertemu dengan semua jenis sesama kultivator. Mereka akan belajar satu sama lain, dan mungkin kenalan sederhana akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di medan perang di masa depan. Kakak senior, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari planet Suzaku. Pernahkah Anda bertemu dengan penguasa alam tertutup sebelumnya? Setelah dia berbicara, mereka semua memandang ke arah wanita berbaju ungu dengan kaget dan iri. Ada juga sedikit rasa hormat. Mereka berhenti berbicara dan memandang dengan hormat pada wanita berbaju ungu itu. Ketenaran penguasa alam tertutup bukanlah kejayaan pribadi tetapi diperoleh melalui peristiwa mengejutkan yang terjadi dalam perang. Dalam benak para penggarap alam batin, penguasa alam tertutup adalah jiwa dari alam batin. Penguasa alam tertutup berasal dari Brilliant Void, sehingga para penggarap Brilliant Void dihormati oleh para penggarap dari 3 sistem lainnya. Meski tidak banyak, tapi itu ada. Penguasa alam tertutup berasal dari planet Suzaku, itu adalah sesuatu yang diketahui semua penggarap sekarang. Tentu saja ada rasa hormat terhadap para penggarap dari planet Suzaku. Namun, planet Suzaku adalah tempat yang kecil, alhasil, jarang sekali bertemu seseorang yang benar-benar berasal dari sana. Namun, karena itulah ketika seseorang diketahui sebagai seorang kultivator dari planet Suzaku, mereka akan sangat dihormati. Planet Suzaku telah mendapatkan rasa hormat dari seluruh alam batin karena Wang Lin. Wanita berbaju ungu sepertinya tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, jadi wajahnya menjadi sedikit merah. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk menggerakkan rambutnya ke samping dan kemudian menyapa semua kultivator yang menyambutnya. Dia dengan lembut menjawab kata-kata adik perempuannya. Aku seharusnya melihatnya. Wanita itu mulai mengingatnya, dan kata-katanya membuat semua orang mulai mendengarkan. Namun, saya agak tidak yakin apakah orang yang saya temui adalah dia. Wanita itu menghela nafas. Saat itu, dia dipanggil Maliang. Saat itu, dia baru berada di tahap pendirian yayasan, dan dia sangat dingin dan kejam. Dia kembali ke negara Hufen dari medan pertempuran asing. Jika dia benar-benar penguasa alam tertutup, dia dan Limuan seharusnya bertemu di sana. Limuan adalah sahabatku. Wanita berbaju ungu itu agak tidak yakin saat dia berbicara. Semua pembudidaya di sekitarnya mendengarkan dengan serius. Hal semacam ini sangat jarang terdengar dari seorang penggarap planet Suzaku. Hanya seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di kejauhan, menempati meja untuk dirinya sendiri, minum dalam diam. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia mengeluarkan aura dingin, jadi tidak ada yang berani mendekat. Guru, di mana kamu? Pemuda itu minum anggur dan melihat ke arah penginapan sambil mengingat masa lalu. Namun, dalam sekejap, tubuhnya gemetar dan menatap pria berbaju putih yang memasuki penginapan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kegembiraan.
Saat mereka berdebat, pria berkulit putih yang masuk menggosok hidungnya dan pergi ke arah penggarap berpakaian hitam. Dia tersenyum lembut pada kultivator berpakaian hitam yang bersemangat dan tangannya menekan ke bawah. Dia menekan kultivator berbaju hitam yang hendak bangkit untuk berlutut kembali ke kursi. Guru. Matanya dipenuhi kegembiraan dan pikirannya kosong. Wang Lin muncul begitu tiba-tiba dan 13 tidak mendapat peringatan. Setelah berurusan dengan alam 7 warna di Sungai Panggil, Wang Lin pergi ke planet Suzaku untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Dia akan memurnikan karmanya, hidup dan mati, serta esensi benar dan salah di sana. Ketika dia lewat, dia merasakan 13 dan aura dari patung iblis kuno, jadi dia datang ke sini. Melihat 13 yang sudah dewasa, Wang Lin menunjukkan ekspresi lega. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu 13 di negeri roh iblis. Tekad dan kesetiaannya, meski lebih dari 1000 tahun telah berlalu, 13 masih tetap sama. Anak ini menjadi semakin mirip dengan saya di tahun-tahun awal saya. Wang Lin menghela nafas. Aura dingin 13 sangat mirip dengan aura dinginnya saat berada di planet Suzaku. 13 menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi berbicara. Namun, kegembiraan dan rasa hormat di matanya sangat kuat. Baginya, Wang Lin adalah gurunya dan dermawannya. Seluruh hidupnya berubah karena Wang Lin. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan melupakan apa yang telah diberikan Wang Lin padanya. Tidak ada yang memperhatikan pemuda berpakaian putih yang masuk. Semua perhatian mereka tertuju pada wanita berbaju ungu. Suara wanita berbaju ungu bergema saat dia mengingat masa lalu. Mendengarkan wanita berbaju ungu, Wang Lin mengambil gelas dan meminumnya seteguk. Matanya dipenuhi kenangan dan dia perlahan tersenyum. Dia ingat Li Muwan diburu oleh kultivator formasi inti, tatapannya yang tak berdaya, dan seruannya untuk meminta bantuan. 13 mengambil kendi anggur dan menuangkannya untuk gurunya. Wang Lin diam-diam merenung dan meminum anggur cangkir demi cangkir. 13 terus menuangkan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar cerita Wang Lin, jadi dia juga terdiam. Saat semua orang bergumam, suara wanita berbaju ungu terus bergema. Wang Lin meminum semua anggur sekaligus, lalu dia meletakkan cangkirnya dan melihat ke kejauhan. Dia benar-benar rindu kampung halaman, dia merindukan orang tuanya dan dia ingin pergi menemui mereka. Ayo pergi. Wang Lin berdiri dan keluar dari penginapan. 13 meninggalkan beberapa batu roh dan mengikuti Wang Lin. Saya hanya mendengar tentang masa lalu penguasa alam tertutup. Dia awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa planet Suzaku, tapi pada akhirnya dia memilih untuk pergi. Di planet Suzaku, ada patung dirinya yang menjaga planet ini. Saat wanita berbaju ungu berbicara, dia sepertinya memperhatikan sesuatu dan tanpa sadar berbalik untuk melihat ke pintu penginapan. Tatapannya melewati 13 dan berhenti di punggung Wang Lin. Orang ini agak familiar. Wang Lin mengangkat tirai pintu penginapan dan menoleh. Dia menatap wanita berbaju ungu yang sedang menatapnya dan menunjukkan senyuman. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. 13 mengikuti Wang Lin keluar dari penginapan ini. Wanita berbaju ungu itu gemetar dan membeku di sana. Senyuman pria berbaju putih memenuhi pikirannya. Gambaran itu mulai tumpang tindih dengan sosok masa lalunya. Dia adalah wanita berbaju ungu itu gemetar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Pikirannya kosong, tapi senyuman itu menjadi semakin jelas dan mendalam. Seolah-olah hal itu akan segera keluar dari pikirannya. Itu dia. Kakak senior, ada apa? Wanita berbaju pink melihat wanita berbaju ungu terkejut, jadi dia mendorong dengan lembut beberapa kali. Dia mengikuti pandangan kakak perempuannya, tapi hanya tirai di pintu yang berayun lembut. Bukan hanya dia, tapi semua kultivator di sekitarnya memperhatikannya. Namun, mereka hanya melihat tirai berayun lembut dan tidak ada yang lain. Tidak ada. Wanita berbaju ungu itu bernama Zhou Zihong. Dia tanpa sadar memindahkan helaian rambutnya ke belakang telinganya dan terus berbicara tentang ingatannya. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan senyuman melankolis dan mengingat senyuman Wang Lin saat dia berbalik. Di puncak gunung yang tinggi, angin bertiup kencang seolah berusaha merobohkan gunung tersebut.
Wang Lin berdiri di sana dengan 13 berlutut di depannya. Guru, 13 bersedia mengikutimu. 13, kamu adalah murid pertamaku dan yang paling lama mengikutiku. Suara Wang Lin lembut dan tatapannya ke arah 13 sangat baik. 13 dengan lembut mengangguk dan menatap Wang Lin dengan sedikit keterikatan di matanya. Baginya, Wang Lin adalah seorang guru yang seperti seorang ayah. Namun, jika seekor burung ingin bertumbuh, ia harus menghadapi angin dan hujan sendirian, menghadapi kekuatan dunia, dan mengatasi angin dan hujan untuk melangkah melampaui awan. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Wang Lin menepuk bahu 13. Tapi guru, 13 hendak berbicara ketika Wang Lin menggelengkan kepalanya dan menyela 13. Wang Lin menghadap 13 dan perlahan berkata, 13, murid saya tidak bisa menjadi seorang kultivator yang tetap berada di bawah perlindungan saya. Murid saya harus memiliki hati seorang kultivator yang menentang surga. Muridku harus memiliki tekad untuk bertarung melawan surga. Muridku harus menjadi naga di antara manusia, untuk berada di atas surga itu sendiri. Dia pasti menarik kekaguman semua orang ketika dia mengatakan dia adalah murid pertamaku. Guru, 13 bersemangat dan mengangguk. Tentu saja, jika ada yang berani menindasmu, gurumu tidak akan mengizinkannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menciptakan jalanmu sendiri sebagai murid pertamaku. Wang Lin menghabiskan sebagian besar waktunya di 13 di antara murid-muridnya dan memiliki keterikatan paling besar terhadap 13. Saat dia berbicara, tangan kanannya menepuk kepala 13. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Riak ini menyebar ke seluruh dunia. Wang Lin mengubah pemahamannya tentang guntur dan api menjadi benih dan menguburnya jauh di dalam 13. Aku tidak akan memberimu harta apapun, hanya benih esensi ini. Tubuh 13 gemetar. Ketika telapak tangan Wang Lin mendarat di dahinya, sebuah benih emas muncul di benaknya. Benih emas ini berisi pemahaman Wang Lin tentang esensi api dan gunturnya yang lengkap. Itu adalah aura langkah ketiga. Benih ini juga mengandung garis keturunan surgawi Wang Lin, itulah mengapa warnanya emas. Benih ini sebanding dengan harta surgawi. Itu cukup berharga untuk menimbulkan bencana. Wang Lin memberikannya kepada murid pertamanya, 13. Guru akan pergi. Wang Lin menatap tajam ke arah 13 dan mengambil patung iblis kuno itu. Dia kemudian melangkah ke langit dan perlahan menghilang. Saat dia akan benar-benar menghilang, dia menoleh dan menatap 13 dengan tatapan lembut seolah dia sedang melihat anaknya sendiri dan dengan lembut mengangguk. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah. Selama kamu dapat hidup dengan keputusanmu, maka tidak peduli seberapa besar bencana yang kamu timbulkan, guru ada di sini. Kamu harus menemukan wanita yang kamu sukai, jangan seperti aku. 13 menggigit bibirnya dan air mata muncul di matanya. Dia diam-diam melihat gurunya pergi dan melakukan koutau 9 kali. Wang Lin diam-diam berjalan di antara bintang-bintang. Dia datang sendirian dan pergi sendirian. Setelah lebih dari 2000 tahun, dia terbiasa dengan kesepian ini dan terbiasa melihat bintang terang sendirian. Dia terbiasa bernapas dan menikmati rasa kesepian yang tak terkatakan ini sendirian. Dia sudah lama terbiasa dengan ini. Dia tidak segera menyerap patung iblis kuno itu ke mata kirinya dan malah menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia masih bisa mempertahankan kekuatan penolakan di tubuhnya. Hanya dengan menyerapnya pada saat kritis barulah patung iblis kuno dapat menampilkan efek penuhnya. Wang Lin tidak mau menyerapnya jika dia bisa menghindarinya. Dia ingin menunggu patung iblis kuno ini tumbuh lebih besar. Adapun iblis kuno yang dia tangkap di Alheaven, masih disegel olehnya. Ini belum waktunya untuk menggunakannya. Dia pernah menjanjikan iblis kuno kesempatan untuk bertahan hidup, Wang Lin tidak lupa. Saat ini, Wang Lin diam-diam berjalan ke kejauhan. Dia terlihat lambat, tapi sebenarnya setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang sangat jauh. Itu tidak ada bedanya dengan pembengkokan spasial. Wang Lin tidak pergi ke alam surgawi hujan. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak punya cukup waktu. Dia melewati pintu masuk Reign Celestial Realm yang tersembunyi dan melihat ke belakang. Dia harus menjemput orang gila itu dulu. Di sisi lain dari Brilliant Void, ada sebuah planet.
Planet ini bukanlah planet Suzaku melainkan planet budidaya peringkat 7. Saat ini, di kota Fana di planet ini, hari sudah musim gugur. Angin musim gugur yang dingin menyapu kota ini seolah-olah telah mengambil sesuatu lalu pergi. Ini adalah kota kecil, tidak besar. Tidak banyak orang yang tinggal di sini, jadi sebagian besar jalanan kosong. Hanya beberapa toko yang buka, dan angin musim gugur menyebabkan toko-toko berguncang, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Orang itu awalnya berjalan ke depan sambil berjalan dengan angkuh dengan dua pria yang mengikutinya. Mereka tersenyum menyanjung dan membisikkan sesuatu kepadanya, membuat orang ini tertawa bahagia. Tawa ini disela oleh dedaunan musim gugur. Dia menggumamkan sesuatu sebelum menamparkan wajahnya dan mencabut sehelai daun. Dia melemparkannya ke tanah dan tanpa ampun melompatinya beberapa kali. Saat dia menginjak daun itu, dia meraung pada saat yang bersamaan. Daun kecil, kamu berani punya ide tentang raja ini? Mari kita lihat bagaimana raja ini akan berurusan denganmu. Dia menginjak daun itu lebih dari 10 kali sebelum angin meniupnya, baru pada saat itulah dia akhirnya menyerah. Dialah orang gila itu. Dua orang di belakangnya adalah Su Liguo dan Liu Jinbiao. Mereka sudah terbiasa dengan tindakan orang gila itu, jadi mereka hanya saling memandang. Raungan orang gila itu menjadi semakin keras. Ada berapa susunan transfer? Raja ini benar-benar tidak akan bermain, tidak akan bermain. Anda menindas saya, Anda semua sudah keterlaluan. Aku akan memberitahu guruku. Tampaknya kalimat terakhir ini berpengaruh. Tubuh Su Liguo bergetar dan bahkan kelopak mata Liu Jinbiao bergerak-gerak. Dia dengan cemas menatap Su Liguo. Sepertinya kalimat terakhir itu membuatnya takut setengah mati. Selama kurun waktu ini, mereka berdua mendapat informasi bahwa orang gila itu telah mengambil Wang Lin sebagai gurunya. Su Liguo terkejut sesaat. Selama hari-hari ini, dia hampir melupakan iblis itu. Dia segera berkata, ini yang terakhir, ini yang terakhir. Yang ini tidak membutuhkan batu roh. Begitu kita pergi, kita bisa melihat gadis kecil itu. Pada saat ini, riak bergema di luar planet dan Wang Lin keluar. Dia melihat ke planet ini dan mengerutkan kening. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Langit berbintang tenang seperti lautan gelap yang tertidur tanpa angin atau ombak. Gemerlap bintang bagai mata seorang ibu yang akan membuat seseorang semakin rindu kampung halaman. Ketika seseorang tidak lagi memiliki kerabat dekat, mata berbinar itu akan menjadi kabur. Rasa sedih akan menyeruak dari raga hatimu dan menjadi sebuah desahan. Penggarap juga manusia, mereka juga memiliki emosi dan kenangan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Mereka menindas saya, hukuman mereka terlalu ringan. Saya ingin Anda mengubah Su Liguo itu menjadi seekor babi kecil, tidak, tunggu, menjadi sebuah daun. Biarkan aku menginjak dia sampai mati. Liu Jinbiao juga, dia sebenarnya berani menipuku. Mereka yang menipu raja ini akan mendapat akhir yang menyedihkan. Hukumanmu untuk mengubahnya menjadi budak selama 1000 tahun terlalu ringan. Kamu juga harus mengubahnya menjadi daun agar aku bisa menginjak dia sampai mati. Orang gila itu mengikuti Wang Lin dan terus berbicara tanpa henti hingga menjadi gebrakan di telinga Wang Lin. Melihat Wang Lin menatap ke kejauhan dan tidak memperhatikannya sama sekali, orang gila itu berhenti mengaum pada Wang Lin. Sebaliknya, dia mulai mengelilingi Wang Lin dan mengaum pada saat yang bersamaan. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Wang Lin mendengarkannya. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan. Dia semakin dekat dan dekat dengan planet Suzaku. Bahkan dengan mata tertutup, dia bisa menemukan planet Suzaku di Brilliant Field. Beberapa di antaranya mungkin karena mantranya, tapi, yang lebih penting, ada sesuatu di sana yang membuat jiwanya sedih. Wang Lin terdiam sepanjang jalan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Segera, sebuah planet yang dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya, hingga dalam keadaan bersinar, muncul di hadapannya. Planet ini tidak besar, itu bisa dianggap sebagai planet kecil. Namun, saat Wang Lin melihat planet ini, tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Dia diam-diam memandangi planet ini, memandang kampung halaman yang terukir di benaknya. Segera, banyak wajah muncul sebelum dia menjawab ya. Orang-orang yang akrab itu membentuk kehidupannya di planet Suzaku. Kemurungan di wajahnya menjadi semakin kuat.
Segalanya tetap sama, tetapi orang berubah adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan waktu. Namun, bagi Wang Lin, bahkan hal-hal abadi ini tampaknya berubah. Dia menatap tertegun ke arah planet Suzaku. Ada formasi kuat di sekitar planet yang mengelilingi area tersebut dan terus aktif. Itu membentuk riak yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Wang Lin ingat bahwa formasi ini tidak ada ketika dia pergi. Menurutnya, formasi ini terbilang baru dan baru berdiri beberapa dekade. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan perlahan berjalan ke depan. Orang gila itu mengikuti Wang Lin dan memandang planet Suzaku dengan rasa ingin tahu. Wang Lin melihat ke bawah ke planet Suzaku di bawahnya. Planet ini menjadi asing. Gunung dan sungai telah berubah, itu tidak lagi tampak seperti dulu. Tanah ditutupi rumput, dan saat angin bertiup, aroma memenuhi udara. Wang Lin perlahan berjalan melintasi langit dan melihat bumi di bawah. Bumi terasa semakin asing, yang membuatnya semakin kesepian. Segala sesuatu selain hatinya telah berubah. Namun, perubahan ini justru membuatnya semakin kesepian dan tidak pada tempatnya. Terlalu banyak yang berubah, tidak ada perasaan seperti di rumah sendiri. Wang Lin diam-diam merenung dan berusaha keras untuk menemukan jejak keakraban. Namun, ketika dia melihat ke bumi, dia masih tidak bisa melihatnya. Banyak negara budidaya di planet Suzaku telah berubah, dan sekarang planet Suzaku hanyalah satu negara. Bahkan sejumlah besar sekte pun hilang dan menjadi 9 sekte besar di planet Suzaku. 9 sekte besar ini menempati sebagian besar planet Suzaku. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melihat sekte pemurnian jiwa. Ingatan Du Tian masih ada, tetapi sekte pemurnian jiwa tidak sama. Gunung itu telah lenyap dan berubah menjadi danau. Ada banyak paviliun di sekitar danau, mengeluarkan gelombang energi spiritual, tapi itu adalah sekte lain. Tempat ini juga berubah. Wang Lin merasa sedih dan perlahan bergerak maju. Orang gila itu mengikuti Wang Lin dan diam. Dia bisa merasakan kesepian dari Wang Lin, dan dia juga merasa rindu rumah. Wang Lin telah kembali ke planet Suzaku sebelumnya dan telah melihat perubahan, tetapi perubahannya tidak sedrastis sekarang. Dia tidak bisa beradaptasi sama sekali. Gua tempat dia tinggal bersama Li Muwan secara alami telah hilang. Wang Lin melihatnya dari langit dan dia merasakan jantungnya perih. Dia ingin melihat gua itu, melihat tubuh naga besar itu, melihat tempat di mana Li Muwan mencurahkan hati dan jiwanya untuk membuat batu giok itu. Dia dengan sedih berbalik. Tanpa disadari, Wang Lin tiba di lembah tempat dia menemani Li Muwan hingga dia menjadi tua dan di sana dia merasakan kehangatan. Di sanalah Zhou dibesarkan. Namun, tempat ini pun telah diratakan dan diubah menjadi laut dalam. Itu indah, tapi itu menyakitkan bagi Wang Lin. Tempat ini juga hilang. Berbagai perubahan di planet Suzaku membuatnya jauh lebih indah, namun itu hanya di permukaan saja. Ini bukanlah planet Suzaku yang diinginkan Wang Lin. Yang lain hanya mengetahui bahwa ini adalah kampung halaman penguasa alam tertutup, dan ingin mengubah tempat ini menjadi tanah suci. Namun, mereka tidak memahami bahwa tanah suci ini berlubang. Apakah itu benar-benar yang diinginkan Wang Lin? Semua ini hanyalah debu di luar. Wang Lin bukanlah orang yang peduli dengan prestise dan ketenaran pribadinya. Dia hanyalah orang biasa, dan bahkan sebagai seorang kultivator dia hanyalah seorang kultivator kecil. Dia hanya menginginkan sebuah rumah, kampung halaman di mana dia bisa dengan tenang mengingat masa lalu. Dia hanya menginginkan sedikit keakraban yang membuatnya merasakan kehangatan setelah lebih dari 2000 tahun berkultivasi dengan kejam. Hanya sedikit kehangatan. Namun, kehangatan itu telah menjadi sebuah kemewahan. Dia ingin menemukannya, tetapi di sepanjang jalan, dia tidak menemukannya. Wang Lin berbalik dan menatap orang gila yang kebingungan itu sambil berbisik, "Mengapa seperti ini?" Orang gila itu tersenyum konyol. "Raja ini cukup cantik, hehe." Wang Lin diam-diam merenung dan menatap langit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan melangkah maju. Lubang klan Tato tidak banyak berubah setelah rekonstruksi planet Suzaku. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi tempat paling misterius di planet Suzaku. Penggarap seringkali menjelajah ke dalam. Selama beberapa dekade terakhir, ketika para pembudidaya asing datang ke planet Suzaku,
banyak yang masuk ke lubang yang dalam ini, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Tidak ada yang bisa mencapai lapisan terdalam. Wang Lin dan orang gila itu langsung muncul di luar lubang. Dia melihat ke lubang itu dan hendak masuk. Namun, orang gila di belakangnya tidak mau dan mulai mengaum pada Wang Lin. Tidak pergi, raja ini tidak akan pergi. Raja ini akan menunggumu di sini, haha, pergilah sendiri. Begitu kamu keluar, temukan raja ini. Mata orang gila itu menoleh dan dia mundur sambil menggelengkan kepalanya. Wang Lin memandang orang gila itu dengan tatapan seperti kilat. Orang gila itu berkedip dan suaranya semakin pelan, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu pikiran orang gila itu. Orang gila itu hanya ingin bermain-main di planet Suzaku. Wang Lin tidak ingin memaksanya dan hanya mengangguk. Dia tidak lagi memperhatikan orang gila itu dan memasuki lubang yang dalam. Ketika orang gila itu melihat Wang Lin pergi, kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia lari ke kejauhan sambil bergumam. Wang Lin telah datang ke negeri klan Tato berkali-kali di masa lalu, jadi dia sangat mengenalnya. Dia ingat pintu masuk ke setiap lapisan dan dia dengan cepat terbang melewati setiap lapisan. Sepanjang perjalanan, dia tidak berhenti sama sekali. Dia sering muncul di suatu lapisan dan kemudian menghilang dan muncul kembali di pintu masuk ke lapisan berikutnya. Segera, dia tiba di lapisan ke-16. Ada 13 peti mati dengan tato berkedip di lapisan ke-16. 13 peti mati ini ditempatkan membentuk lingkaran dengan kolam hitam di tengahnya. Mereka mengeluarkan aura dingin yang menyebar ke seluruh area ini. Peti mati itu masih seperti yang dilihat Wang Lin sebelumnya, mereka mengeluarkan aura dingin. Mayat yang tergeletak di dalam adalah nenek moyang klan Tato. Pintu masuk ke lapisan ke-17 berada di dalam kolam hitam. Wang Lin melihat ke kolam dan melihat segel. Segel ini hanya bisa dibuka oleh korporeal yang atau kultivator yang lebih tinggi. Saat itu, Wang Lin tidak bisa masuk sendiri, jadi dia mengandalkan kekuatan kepala besar. Sekarang, Wang Lin dengan tenang melangkah maju. Ketika dia mendekati kolam, kolam tersebut tidak dapat menahan tekanan dari tubuh Wang Lin. Kolam itu runtuh, memperlihatkan pusaran raksasa. Pusaran itu menarik air hitam dan membuka pintu masuk ke lapisan berikutnya. Wang Lin masuk dan menghilang. Saat dia muncul, dia berada di lapisan ke-17. Saat itu, rantai yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tempat ini. Banyak mayat surgawi disegel di sini untuk menjadi penjaga. Segala sesuatu yang terjadi masih segar dalam ingatan Wang Lin. Dia telah memulai pertempuran sengit di sini, menyebabkan lapisan ke-17 runtuh. Dia menoleh dan melihat bahwa lapisan ke-17 telah hancur. Hanya pusaran raksasa di tengahnya yang masih ada. Pusaran ini merupakan pintu masuk ke lapisan ke-18 yang muncul setelah lapisan ke-17 runtuh. Melihat pintu masuk, Wang Lin menghela nafas. Dia menghabiskan banyak usaha saat itu untuk sampai ke sini, tapi sekarang semuanya tampak begitu mudah. Saat itu, dia masih ingat avatar Vermilion Bird Divine Emperor lama yang muncul untuk menghentikannya memasuki lapisan ke-18. Kemudian avatar Vermilion Bird Divine Emperor yang lama berubah pikiran dan membiarkan Wang Lin masuk untuk memahaminya di bawah perlindungannya. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berjalan ke pusaran. Suara melolong bergema di telinganya, tapi itu tidak bisa mengacaukan pikirannya sama sekali. Setelah lolongannya menghilang, Wang Lin muncul di bagian terdalam yang pernah dia kunjungi sebelumnya, lapisan ke-18. Ini adalah ruangan yang lebarnya 1000 kaki. Lingkungan sekitar berwarna hitam, hanya api redup yang memancarkan sedikit cahaya di tengahnya. Cahaya ini menyatu dengan kegelapan, membuat tempat ini terlihat sangat redup. Saat api menyala, sepertinya ada banyak sekali hantu yang melayang-layang, dan terdengar suara lolongan hantu. Beberapa hantu sepertinya ingin meninju api tersebut. Namun, fluktuasi datang dari api dan menghancurkan semuanya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mendekati api. Saat dia mendekat, hantu yang tak terhitung jumlahnya di ruangan redup itu mundur. Jeritan sedih mereka bergema di dalam ruangan. Tampaknya kedatangan Wang Lin telah membuat takut para hantu ini. Mereka semua mundur ke sudut sambil gemetar, tidak berani mendekat. Melihat api itu, Wang Lin menemukan bahwa esensi di dalamnya terlalu kecil dan kacau.
seolah-olah seseorang telah menciptakannya dengan paksa, dan hal itu tidak menarik baginya. Lapisan terakhir, apa yang sebenarnya tersembunyi di sana? Yun Kezi mengatakan ada sebagian jiwa leluhur klan Tatonya di lapisan ke-19. Mata Wang Lin berbinar. Namun, nenek moyang klan Tato adalah putri penguasa, dan dia disegel oleh King Ling di tanah roh iblis. Tidak mungkin jiwanya ada di sini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih api. Esensi di dalam api meletus dan sepertinya ingin melawan, tetapi kekuatannya tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin sekarang. Wang Lin tanpa ampun meremas dan apinya runtuh dengan keras. Apinya tampak menyebar ke seluruh ruangan, dan semua hantu yang bersembunyi di sudut tampak menghilang. Sebuah pintu melingkar perlahan muncul di tempat api padam. Pintu ini mengeluarkan aura kuno. Itu disegel oleh sejumlah besar tato. Ada banyak sekali tato di pintu, dan itu tidak ditempatkan pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, sepertinya orang-orang datang untuk menatonya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan seiring berjalannya waktu, inilah hasilnya. Meski kacau, tato-tato ini menyatu untuk menciptakan kekuatan penyegelan yang kuat. Meskipun segel itu mencegah orang luar masuk, segel itu juga menyegel apapun yang ada di dalam pintu, mencegahnya keluar. Tidak ada yang tahu apakah segel ini dipasang untuk mencegah orang masuk atau menjebak benda-benda di dalamnya. Saat Wang Lin melihat tato itu, ekspresinya menjadi serius. Dia sekarang tahu mengapa Kaisar Burung Vermilion yang lama masih belum bisa memasuki lapisan ke-19. Karena kekuatan segel ini telah mencapai puncaknya, itu sebanding dengan kekuatan penuh dari pembudidaya penyakit Hawar Surga kelima. Bahkan penggarap penyakit Hawar Surga yang kelima akan merasa pintu ini sulit dibuka kecuali mereka mencapai langkah ketiga. Planet Suzaku memiliki segel yang luar biasa. Wang Lin melihat tato itu lama sekali sebelum mengangkat tangan kanannya. Ada kilatan cahaya saat dia menyentuh pintu. Suara retakan bergema saat rune yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tangannya menyapu pintu. Dalam sekejap, segel yang tak terhitung jumlahnya di pintu itu hancur, hanya menyisakan satu. Hanya Wang Lin saat ini yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah masa lalu, segel ini dapat menghentikan puluhan ribu pembudidaya. Tato terakhir di pintu sangat sederhana, dan dibentuk dengan satu goresan. Itu hanya lingkaran biasa, tapi dari pandangan Wang Lin, tato terakhir ini mengandung kekuatan aneh. Kekuatan ini juga merupakan segel, tetapi menyegel aura. Itu menyegel aura pintu, jadi tidak peduli apa yang ada di dalamnya, tidak ada aura yang bocor keluar. Di bawah tatapan Wang Lin, samar-samar dia melihat secercah emas di lingkaran. Energi surgawi yang sangat tersembunyi. Tato ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh klan Tato. Saat Wang Lin menatap tato terakhir, dia menarik napas dalam-dalam dan pupil matanya menyusut. Ini adalah tekanan dari garis keturunan surgawi. Saat Wang Lin merasakan aura ini, dia mundur beberapa langkah. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya yang bersinar emas. Energi surgawi di tubuhnya berkumpul di jarinya dan dia menunjuk ke tato terakhir. Tato lingkaran itu bersinar dan cahaya keemasan bersinar. Aura lain yang sangat dikenal Wang Lin muncul. Saat jarinya hendak mendarat, ekspresinya berubah drastis. Tangan kanannya berhenti dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap lingkaran itu. Ini, ada aura kuno di sini. Aura yang dia kenal adalah aura kuno, itu adalah aura Yemo kuno. Saat dia merasakan aura ini, tubuhnya bergetar dan tebakan mengejutkan muncul di benaknya. Mata kirinya ditembak oleh busur Li Guang dan menghilang ke angkasa. Ada aura kuno di sini. Mungkinkah lapisan ke-19 adalah tempat mata kiri Yemo disegel? Jantung Wang Lin mulai berdebar kencang. Seharusnya benar, tempat ini mengandung kekuatan garis keturunan surgawi dan aura kuno. Selain mata kiri yang terkena panah, tidak ada yang lain. Mata kiri itu awalnya tidak memiliki kekuatan garis keturunan surgawi, tetapi busur Li Guang yang melukainya memilikinya. Alhasil, keduanya menyatu. Perpaduan ini seperti tubuh saya dan ada kekuatan penolakan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan klan Tato untuk mengubah kekuatan penolakan itu menjadi segel. Tapi berkat segel ini, tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahui bahwa mata kiri Yemo kuno sebenarnya ada di sini.